Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, alhamdulillah kita bersama-sama akan mengidentifikasi akademia.edu sebagai salah satu pengarsipan mandiri. Jadi artikel-artikel ataupun tulisan atau bahkan biasanya saya khutbah Jumat sekalipun itu saya masukkan di sini. Kenapa harus dimasukkan di sini? Supaya ketika saya mengalami kendala untuk akses ke komputer ataupun eksternal hard disk, maka saya sejak awal sudah ada backup, ada persiapan di sini. Dan orang lain juga boleh membaca dan mengunduh file-file yang saya siapkan di sini. Kita langsung melihat ke akademianya sendiri. Di akademianya itu kemudian kita diberikan alamat yang sangat unik, alamat yang sangat khas, seperti karena institusi saya walaupun sekarang Yayan Sorong tetapi baru saja, sehingga kemudian terbaca di akademia itu dalam bentuk Stein Sorong, lalu kemudian diberi nama secara khusus Stein Sorong.academia.edu, diberilah nama saya. Profil-profil di situ muncul. Termasuk fitur-fitur yang dimiliki oleh akademia diantaranya adalah papers, conference presentation, talks, books, teaching dokumen, dan juga ada dalam bentuk draft dan book review. Lalu kemudian yang kedua adalah seluruh orang yang ada di Stein Sorong itu kemudian ketika mengetikkan afiliasi Stein Sorong maka tergantung departemennya. Akademia ini juga bisa menjadi alat untuk menyimpan hasil-hasil pembelajaran mahasiswa. Sebagai contoh, saya mengajar di jurusan dakwah dan komunikasi. Maka kemudian kita bisa lihat ada 6 orang di sini. Sementara jurusan dakwah saja, itu ada 70 orang. Jadi mahasiswa cukup mengunggah file-file yang mereka tulis sebagai bagian dari pembelajaran, lalu kemudian saya akan memantau dari sini. Ini di antara 70 ini adalah beberapa di antaranya, atau bahkan 2 kelas dari sini adalah mahasiswa saya ketika saya mengampu mata kuliah di jurusan dakwah. Berikutnya juga akademia menyiapkan atau bukan menyiapkan salah satu fasilitas atau fiturnya adalah kita bisa mencari paper dengan kata kunci tertentu. Sebagai contoh, saya mencari kata kunci education, ternyata tersedia 3.975.262 papers terkait dengan education. Karena pada saat kita mengunggah artikel, maka kemudian kita akan diminta memilih topik-topik yang sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Berikutnya, akademia juga menyiapkan fasilitas kita bisa saling berkirim pesan. Ada fitur pesannya di sini yang bisa kita gunakan untuk saling menyapa atau sekedar saling mengirim informasi kepada kolega-kolega atau siapapun. Lalu kemudian profil kita, itu kita bisa tambahkan dengan informasi-informasi yang dapat dimasukkan. Di antaranya adalah supervisor kita, terus kemudian kita bisa tautkan dengan akun media sosial kita, seperti Twitter, lalu kemudian LinkedIn, lalu kemudian disambungkan dengan Instagram, Orchid, lalu kemudian Google Scholar, termasuk dengan Facebook kita. Dengan catatan adalah ketika Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian mengunggah artikel di sini, pastikan bahwa artikel yang diunggah itu memang dibolehkan oleh pihak penerbitnya. Bahkan jangan sampai kita melanggar perjanjian dengan penerbit jurnal, maka pastikan itu open access. Yang kedua adalah saya bahan-bahan pembelajaran, bahan-bahan diskusi, saya tuliskan di sini. Dengan dituliskan di sini, maka kemudian keterbacaannya akan lebih luas.
Lalu kemudian teaching dokumen, ya. Ketika saya melakukan pembelajaran, maka saya unggah ke sini sehingga mahasiswa boleh membaca, boleh mencari di sini terkait dengan bahan-bahan perkuliahan ataupun apa yang menjadi pokok bahasan. Yang terakhir kita lihat bahwa ternyata ada 121 juta ya pengguna ya akademia di seluruh dunia. Ya, lalu kemudian kalau di peringkat Alexa itu dia berada di peringkat 20-an ya, sehingga kita perlu melihat apakah di Indonesia ini salah satu pengguna yang lumayan banyak atau tidak, karena kemudian kita bisa lihat terlepas dari pro dan kontra, karena ada juga yang menjadi masalah atau menjadi hambatan kita dalam penggunaan akademia ini, tetapi untuk menjadi pengarsipan mandiri saya menggunakan sepenuhnya akademia ini bersama dengan yang lain. Saya juga punya akun di Zenodo, punya akun di OSF, sebelum ditutup saya juga punya akun di InArchive ya, lalu kemudian saya juga punya akun di ResearchGate, tetapi video kali ini hanya mengemukakan ya terkait dengan akademia itu sendiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Saya Ismail Swardiweke dari Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong ya, IN Sorong. Ya, jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan informasi apa yang saya sampaikan tadi, silahkan diketikkan di kolom komentar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.